Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Fisika Gasik Gampang dan Asik oleh Ibu Suripa, SMA Negeri 1 Kalianda. Pada kesempatan ini, mari kita belajar induksi elektromagnetik. Kompetensi dasar menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi gaya gerak listrik induksi, menjelaskan hukum Faraday dan hukum lain, menganalisis konsep induksi elektromagnetik. Dasar pemikiran Hans Christian Ørsted dalam percobaannya berkesimpulan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Kemudian Michael Faraday berhipotesa, bisakah terjadi kebalikannya? Bisa. Jadi induksi elektromagnetik itu apa ya? Induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat perubahan jumlah garis gaya magnet. Caranya bagaimana ya? Mari kita ikuti percobaan induksi elektromagnetik. Percobaan induksi elektromagnetik. Alat yang digunakan, galvanometer, magnet batang, kumparan yang memiliki jumlah lilitan berbeda, ini 1200, yang ini 600, kabel penghubung. Sekarang kita mulai merangkai alat, menghubungkan kabel pada galvanometer. Yang merah kita hubungkan pada kutub positif, yang hitam kita hubungkan pada kutub negatif. Pada galvanometer, angka 0 terletak di tengah. Sesuai dengan fungsinya, bahwa galvanometer di samping digunakan untuk mengetahui ada tidaknya aliran arus listrik, digunakan pula untuk mengetahui aliran arah arus listrik. Kumparan yang kita gunakan, untuk pertama kali menggunakan yang jumlah lilitannya 600. Sekarang kita hubungkan. Langkah pertama, kita dekatkan kutub utara magnet mendekati kumparan. Perhatikan arah simpangan jarum galvanometer. Ini menunjukkan bahwa dalam rangkaian atau loop terjadi aliran arus karena jarum galvanometer menyimpang. Arah simpangannya bolak-balik karena magnetnya bergerak bolak-balik. Selanjutnya kita mulai pengambilan data. Perhatikan kutub utara magnet, warna merah, kutub selatan, warna biru. Kita dekatkan keluar masuk ke dalam kumparan. Perhatikan jarum galvanometer. Pada saat magnet bergerak keluar masuk, jarum galvanometer menyimpang ke arah ke kiri ke kanan. Ini menandakan bahwa dalam rangkaian terjadi aliran arus. Arah kiri ke kanan itu menunjukkan arah arus. Ini yang disebut induksi elektromagnetik. Nah, sekarang pengambilan data. Kutub utara mendekat atau masuk ke kumparan dengan kecepatan yang relatif cepat. Kita perhatikan arah simpangan jarum galvanometer pada saat magnet masuk ke dalam kumparan. Pada saat masuk, arahnya ke kanan. Angkanya tadi, perhatikan. Hampir 200 simpangan terjauhnya. Kemudian kita masukkan agak lambat. Arah simpangannya ke kanan. Perhatikan simpangan terjauhnya pada angka sekitar 100. Kemudian jika magnet berdiam di dalam kumparan, perhatikan jarum galvanometer. Di sini menunjuk angka 0. Diam. Kenapa? Berarti tidak terjadi aliran arus dalam rangkaian ini karena tidak terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet pada saat magnet diam berada di dalam kumparan. Nah, kemudian kalau tadi masuk atau mendekati, sekarang perhatikan pada saat magnet ditarik keluar arah simpangan jarum, perhatikan
arahnya ke kiri. Perhatikan angka terjauh, agak cepat ya. Hampir 200. Sekarang kita tarik lambat. Simpangannya ke kiri. Perhatikan angkanya sekitar 100. Kemudian jika bergerak keluar masuk, perhatikan pada saat keluar simpangannya ke kiri. Pada saat masuk, simpangannya ke kanan. Nah, sekarang bagaimana jika magnetnya dibalik? Kalau tadi yang mendekat kutub utara, sekarang magnetnya kita balik yang mendekat kutub selatan. Pada saat mendekat, perhatikan simpangannya. Pada saat mendekat, menyimpang ke kiri. Ini jika kutub selatan mendekat ya. Perhatikan angka terjauhnya. Hampir 200. Kemudian kita dekatkan lambat ke kiri. Simpangannya perhatikan sekitar 100. Kemudian jika diam berada di dalam kumparan 0, jarumnya diam. Kemudian jika kita keluarkan kutub utaranya dari dalam kumparan, perhatikan arah simpangannya ke kanan. Angkanya sekitar 200. Kemudian agak lambat ke kanan lagi sekitar 100. Kita tarik keluar ke kanan, masuk, keluar, masuk, keluar, simpangannya ke kanan, masuk ke kiri. Ini jika kutub selatannya. Nah, sekarang kita ganti lilitan yang tadinya 600, kita ganti yang 1200. Nah, sekarang lilitan sudah kita ganti dengan jumlah lilitan yang lebih banyak, yaitu 1200 lilitan. Langkah percobaannya seperti tadi. Yang pertama, kutub utara dulu mendekat ke dalam kumparan. Perhatikan arah simpangan jarum galvanometer ke kanan. Dekat ya. Angkanya hampir 300. Kemudian mendekat agak lambat. Arah simpangannya ke kanan. Hampir 200. Sekarang kalau diam jarum galvano juga diam. Artinya tidak ada aliran arus. Baru menunjuk angka 0. Sekarang kalau bergerak keluar, kutub utara bergerak keluar. Perhatikan arah simpangan dan angkanya. Arah simpangannya ke kiri. Angkanya sekitar 300. Agak lambat. Simpangannya ke kiri. Sekitar 200. Kemudian kalau bergerak keluar, masuk. Jadi kalau keluar simpannya ke kiri. Kalau masuk simpannya ke kanan. Sekarang kita balik kutub magnetnya. Kalau tadi kutub utara yang mendekat, sekarang kutub selatan yang mendekat. Perhatikan arah simpangan dan jauh simpangannya. Kutub selatan mendekat.
arah simpangannya ke kiri 300. Agak lambat. Kemudian diam di dalam kumparan. Pada saat diam, jarum galvanometer berada di angka 0, berarti tidak terjadi aliran arus. Kenapa? Karena tidak terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet yang dilingkup oleh rangkaian atau loop. Kemudian kalau tadi masuk, sekarang kutub utara keluar. Ke kanan. Agak lambat ya, perhatikan angkanya. Ke kanan. Keluar, masuk. Keluar, masuk. Keluar, masuk. Nah, ini pengambilan data sudah selesai. Jadi kita bisa membuat kesimpulan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya GGL induksi. Ini kalau arah gerakan magnet kita percepat, maka arah simpangan jarumnya juga akan semakin jauh. Mengapa arah simpangan jarum galvanometer berbeda ya? Ke kanan dan ke kiri. Agar kita tahu mengapa berbeda, perhatikan ilustrasi arah gerak magnet dan arah gerak arus. Arah arus listrik induksi dapat ditentukan dengan hukum Lem. Yuk kita perhatikan. Pada saat magnet mendekat, perhatikan ujung kumparan yang didekati kutub utara. Ujung kumparan yang didekati kutub utara tadi menjadi kutub utara, yang sebelah sini menjadi kutub selatan. Sekarang perhatikan saat magnet menjauh. Ini ujung kumparan ini tadi saat magnet menjauh menjadi kutub selatan. Ternyata sifat kutub magnet pada kumparan berubah, ya seperti jinak merpati. Kenapa? Sesuai dengan sifatnya, kutub senama akan tolak menolak. Pada saat mendekat, tadi ujung kumparan menjadi kutub utara. Jadi utara dengan utara menolak saat didekati. Pada saat menjauh, ujung kumparan tadi menjadi kutub selatan karena utara dan selatan saling tarik menarik. Dalam pembuatan laporan, buatlah sistematikanya seperti yang terpapar pada layar monitor. Kemudian hasil pengamatan silahkan dicatat pada tabel. Berdasarkan dari tabel, untuk pembahasan jawablah pertanyaan seperti pada layar monitor yang akhirnya untuk menarik kesimpulan. Demikianlah percobaan induksi elektromagnetik kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.